Halo Future Leader, perkenalkan saya Akram. Saya adalah Project Manager dari salah satu perusahaan yaitu Arc Studio. Nah, kami adalah konsultan IT yang berisi beberapa anak muda yang kreatif dan bersemangat. Nah, aku mau tanya sedikit kepada kalian. Kalian pasti pernah memimpin sebuah tim baik itu dalam skala yang kecil, misalnya menjadi ketua kelompok dalam tugas mata kuliah kalian, ataupun dalam skala yang besar, yaitu menjadi project manager. Nah, tentunya ada beberapa kendala yang kalian alami. Misalnya, tim kalian kurang adaptif dengan tren zaman sekarang, ataupun tim kalian stuck, tidak tahu harus bergerak dari mana dulu. Nah, itu tuh disebabkan karena pemimpin kurang memberikan pengaruh kepada tim mereka. Nah, untuk itu, di video kali ini saya ingin memberikan 3 strategi yang sering kali saya pakai dalam memimpin tim saya. Nah, yang pertama, memimpin dengan nilai bukan dengan instruksi atau perintah. Saya yakin bahwa pemimpin yang baik itu mempunyai nilai, bukan hanya sekedar memberikan instruksi ataupun perintah. Jadi, contohnya di tim saya sendiri, saya menerapkan apa yang dinamakan dengan servant leadership. Servant leadership ini, pemimpin alih-alih dilayani, mereka tugasnya malah melayani. Nah, saya mau tanya sedikit dengan kalian. Kalau kalian mendapatkan project baru, apakah kalian langsung memberikan deadline ataupun target? Nah, kalau iya, saya nggak menyalahkan sama sekali karena mungkin kalian ingin terlihat lebih tegas ataupun terlihat mempunyai rencana yang lebih matang gitu. Jadi kalian dapat tugas, kalian langsung brief tim kalian, kasih deadline, kasih target, ini harus dicapai, ini, itu nggak salah sama sekali. Tapi lama-kelamaan tim kalian itu lebih lebih mendevelop yang namanya mental order taker. Mereka nggak berpikir kreatif, nggak merasa punya eh, ownership gitu. Nah, yang di pikiran mereka itu cuman ya yang penting deadline selesai, udah gitu kan. Hasilnya karya ataupun tugas-tugas yang tim kalian bikin itu ya biasa-biasa aja karena mereka nggak ada partisipasi sama sekali di dalam tugas itu. Tidak ada jiwa gitu di dalam tugasnya. Nah, yang paling bahaya, tim semangat tim kalian itu lama-lama turun karena mereka nggak merasa dilibatkan. Nah, sekarang bandingkan dengan cara saya. Pendekatan saya itu, setiap kali ada project baru, saya itu selalu ngumpulin dulu tim saya. Kemudian saya tanya satu-satu kayak, kalau tugas ini ataupun bagian ini, enaknya pendekatan yang mana? Prosesnya gimana? Yang dibutuhkan pasar apa sih? Nah, gitu. Kalau dari sisi teknis, apa yang di pikiran kalian? Kalau kalian ingin membuat impact yang lebih besar itu bagusnya gimana? Nah, saya tanya dulu apa kemauan mereka, apa yang mereka inginkan. Jadi mereka lebih merasa terlibat, mereka lebih merasa dipercaya, dilibatkan ataupun dengan itu kan banyak ide-ide dari mereka yang berkeluaran gitu. Nah, yang kedua, mengapresiasi dan memotivasi tim kalian. Nggak mungkin seiring project kalian berjalan itu, tim kalian selalu bahagia kan? Itu mustahil banget. Misalnya nih, di hari ini, mereka berapi-api, mau ngerjain berapa target pun mereka gaskan. Tapi, besoknya saat deadline itu mereka malah patah semangat. Pastinya itu sangat krusial, bukan? Nah, di sini nih peran kalian sebagai seorang pemimpin yaitu menjadi penstabil emosi. Kalian bisa mengapresiasi kecil-kecilan tim kalian. Sekedar misalnya kerja kalian sudah bagus kok, ini pasti selesai kok hari ini. Pakai tepuk tangan lah misalnya kan. Ataupun kalian
eee, beliin, makanan favorit mereka. Itu tuh sudah sangat membantu mood mereka untuk lebih bagus, ataupun sekedar duduk dengan mereka dan dengarkan cerita mereka, dengarkan keluh kesah mereka. Nah, di sini kan tim nggak merasa sendirian gitu. Mereka tahu kalau kalian itu ada di situ bersama-sama. Nah, yang ketiga, mengikuti tren tanpa kehilangan jati diri perusahaan. Yang kita tahu bahwa tren itu sering berganti-ganti seiring berjalannya waktu. Misalnya dalam 6 bulan ini ada 6 tren baru, kayak AI misalnya, automation tools, ataupun data analytics. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita, mengikuti tren IT ini tanpa kehilangan jati diri brand? Nah, cara saya sih sederhana. Setiap bulan itu saya kumpulkan tim saya, kemudian saya suruh mereka untuk menulis apa saja sih tren dalam, eee, bulan-bulan ini. Kemudian kami, filter secara ketat. Jadi nggak semua tren yang ada itu kami pakai. Setelah itu baru yang udah kami filter itu kami, adaptasi dengan cara kita sendiri, cara saya sendiri untuk tim saya. Nah, resultnya kan kita tetap up to date dengan teknologi sekarang, tapi nggak kehilangan roh dari perusahaan kita gitu. Efisiensi meningkat, kreativitas tetap terjaga, dan yang paling penting kan tim merasa, lebih berkembang dengan teknologi baru ini, bukan tergantikan, gitu. Nah, kurang lebih itu sih 3 strategi yang sering saya pakai dalam memimpin tim saya. Jadi tadi ada memimpin dengan nilai, bukan perintah, terus memotivasi dan mengapresiasi tim kalian, dan mengikuti tren tanpa kehilangan identitas. Kalau kalian punya strategi sendiri, boleh sih ditulis di kolom komentar, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Nah, jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.